Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian saya yang merupakan penelitian dasar tahun 2025. Judul penelitian saya adalah Adopsi Pembayaran Digital oleh Generasi Z dengan Pendekatan Machine Learning, studi komparatif antara Indonesia dan Malaysia. Baik, latar belakang penelitian ini dilihat dari adanya pertumbuhan pembayaran digital di seluruh Indonesia yang saat ini didukung dan didominasi oleh penduduk usia muda, terutama generasi Z sebagai bagian dari generasi digital. Namun demikian, penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang adopsi pembayaran digital yang secara khusus menyoroti perilaku generasi Z ini masih relatif terbatas. Studi terdahulu masih kurang mengeksplorasi preferensi unik generasi Z tersebut dan belum banyak yang memanfaatkan pendekatan analitik canggih untuk memvalidasi faktor adopsi. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis faktor-faktor utama yang mempengaruhi adopsi pembayaran digital oleh generasi Z dengan melihat dan mengumpulkan data generasi Z di Indonesia dan di Malaysia. Penelitian ini mengintegrasikan pendekatan machine learning, yaitu dengan decision tree atau pohon keputusan, untuk meningkatkan akurasi identifikasi dan memvalidasi faktor penentu adopsi dari digital payment tersebut, khususnya oleh generasi Z. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan akurasi identifikasi dan validasi faktor-faktor utama penentu adopsi digital payment dengan menggunakan teknik machine learning, khususnya yaitu decision tree. Adapun model penelitian di sini bisa dilihat pada layar di sini. Ada 5 variabel penentu dari adopsi digital payment yang dianalisis dalam penelitian ini, yaitu perceived convenience, perceived security, perceived cost, social influence, dan innovativeness, di mana kelima variabel ini dimoderasi oleh kepercayaan dan gender. Metode yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut. Untuk populasi meliputi generasi Z di Indonesia dan Malaysia, metode penentuan sampel menggunakan purposive sampling, kemudian jumlah sampel minimum adalah 330. Ini merujuk pada pendapat Hare et al. 2019 yang menyatakan bahwa sampel minimum 5 sampai 10 kali jumlah indikator atau item yang diobservasi. Kemudian metode pengumpulan data menggunakan teknik online survey. Teknik analisis data di sini yang pertama menggunakan teknik machine learning berupa pohon keputusan. Ini digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penentu dari adopsi digital payment. Yang kedua, tekniknya adalah dengan multi-group analysis. Ini tujuannya untuk membedakan apakah terdapat perbedaan karakteristik Gen Z dilihat dari gender dalam hal mengadopsi digital payment. Berdasarkan kuesioner yang sudah disebarkan, jumlah kuesioner yang berhasil dikumpulkan dari sampel Indonesia berjumlah 207, namun yang bisa diolah lebih lanjut adalah 195, sementara dari Malaysia jumlah kuesioner yang diisi 232, dan setelah dilakukan penilaian awal atau trimming data, ternyata yang bisa digunakan hanya 222 kuesioner, sehingga total kuesioner yang bisa digunakan keseluruhannya adalah 417 kuesioner. Selanjutnya, hasil dan analisis. Teknik analisis yang digunakan di sini adalah decision tree atau pohon keputusan. Dalam melakukan analisis, kami peneliti mengklasifikasikan dan mengelompokkan analisis itu dalam dua kondisi. Yang pertama, sebelum dimoderasi dan sesudah dimoderasi. Nah, ini adalah hasil decision tree sebelum dimoderasi oleh variabel trust dan gender.
Selain menampilkan adanya pohon keputusan, analisis dengan mesin learning ini juga menghasilkan nilai fitur important. Nilai fitur important ini menentukan tingkat pengaruh dari variabel-variabel itu terhadap variabel yang ditargetkan. Berdasarkan analisis decision tree atau pohon keputusan sebelum dimoderasi oleh trust itu, maka diperoleh hasil sebagai berikut. Untuk analisis decision tree digunakan untuk menentukan apakah suatu faktor berpengaruh atau tidak berpengaruh terhadap variabel target. Dalam hal ini variabel targetnya adalah adopsi digital payment. Dari hasil decision tree didapatkan bahwa variabel yang paling berpengaruh terhadap pengadopsian digital payment yaitu innovativeness. Artinya semakin inovatif generasi Z, maka tingkat adopsi digital payment-nya akan semakin tinggi. Dari analisis fitur important juga dapat diketahui sebesar kontribusi atau pengaruh dari suatu variabel tersebut terhadap variabel target, atau dalam hal ini adalah adopsi digital payment. Hasilnya adalah innovativeness memiliki kontribusi paling besar, yaitu sebesar 59,9% dari keseluruhan variabel yang ada terhadap adopsi digital payment. Selanjutnya di tingkat kedua yaitu perceived security dengan kontribusi sebesar 24%, social influence 8,8%, dan perceived convenience memiliki kontribusi terhadap adopsi digital payment sebesar 4,8%. Sedangkan variabel perceived cost ini tidak mempengaruhi keputusan generasi Z dalam mengadopsi digital payment. Hal ini bisa dilihat dari nilai fitur important sebesar 0%. Temuan ini menunjukkan bahwa generasi Z cenderung tidak menempatkan biaya sebagai faktor penentu utama dalam penggunaan teknologi pembayaran digital ini. Selanjutnya, analisis decision tree dengan dimoderasi oleh trust dan gender. Hasil penelitian decision tree setelah dimoderasi ini menunjukkan bahwa trust memoderasi pengaruh innovativeness, social influence, perceived security, dan perceived cost pada adopsi digital payment. Hal ini bisa dilihat dari angka-angka fitur important pada gambar yang ada, di mana di sini INN ini yang maksudnya adalah innovativeness yang dimoderasi oleh trust dengan fitur importantnya sebesar 0,62 atau 62%. Kemudian, pengaruh gender pada perceived security dan innovativeness memungkinkan adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam mempengaruhi keputusan. Jadi, dari nilai fitur important ini bisa dilihat pengaruh moderasi gender terlihat pada variabel perceived security dan innovativeness seperti dilihat PSE yang dimoderasi oleh trust sebesar 5,3%, sementara moderasi gender pada innovativeness sebesar 3,62%. Kesimpulan, secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa perilaku adopsi digital payment pada generasi Z terutama ditentukan oleh karakteristik pribadi yang inovatif, dengan keamanan, kemudian pengaruh sosial, dan juga kemudahan atau perceived convenience memainkan peran pendukung. Temuan ini memberikan wawasan penting bagi penyedia layanan fintech untuk lebih memfokuskan strategi mereka pada peningkatan inovasi layanan serta penguatan aspek keamanan guna mendorong peningkatan adopsi di kalangan generasi Z. Selanjutnya, peran moderasi trust dan adopsi digital payment lebih kuat daripada peran moderasi gender. Saran, implikasi, dan keterbatasan. Karena inovativeness menggambarkan kesiapan pengguna untuk mencoba fitur baru, maka penyedia layanan digital payment harus terus berinovasi pada produk dan fitur yang menarik bagi generasi Z sebagai early adopter. Selain itu,
Selain itu, investasi pada keamanan transaksi dan komunikasi yang transparan mengenai proteksi pengguna akan menambah adoption karena security memiliki bobot yang paling besar yang mempengaruhinya. Teknik machine learning digunakan terbatas pada sampel generasi Z, sehingga penelitian berikutnya disarankan untuk menggunakan sampel yang lebih besar dengan wilayah yang berbeda untuk mengkonfirmasi hasilnya. Selain itu, analisis SEM atau Structural Equation Modeling itu akan memberikan hasil yang lebih mendalam untuk menjelaskan mengapa gender memoderasi beberapa jalur tetapi tidak yang lain. Oleh karena itu, penelitian berikutnya mungkin akan lebih baik mengkombinasikan kedua metode ini, machine learning dan analisis SEM, untuk mendapatkan hasil yang lebih mendalam. Demikian saja presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.